Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya bersama aku Lara Putri Maryam di program kesayangan kita Kama Kata Mahasiswa, di mana pemirsa pada episode kali ini kita bakalan bahas dan singgung sedikit informasi yang berkaitan dengan universitas tercinta kita, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pemirsa DKTV, saat ini Lara sudah dengan salah seorang tamu kita, salah seorang gubernur di Fakultas Syariah di UIN Imam Bonjol Padang. Halo Abang. Oke, Lara. Jadi ini teman-teman, kita sudah bersama dengan Abang Rifki. Ya, Rifki Alfaiz. Bang Rifki Alfaiz. Jadi gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi setelah dari pagi ya Bang sampai tadi sore melaksanakan kuliah gitu, Iya. tapi masih bisa menyempatkan untuk hadir pada program kita pada hari ini nih pemirsa DKTV. Jadi nih Bang, Lara mau nanya nih Abang sebagai gubernur dari Fakultas Syariah, gimana sih selama penjalanan visinya, apakah lancar sampai sekarang gitu? Oke, Lara. Alhamdulillah sih, walaupun namanya perjalanan ya, Iya. masih ada lika-liku atau naik turunnya. Namun dalam menghadapi jalan itu penting kita tetap maju, walaupun tuh pelan, walaupun melambat. Yang penting kita kan sampai juga ke tujuan gitu. Berarti wajar ya dalam proses ada kendala gitu. Iya. Terus nih Bang, kan kita lihat nih di kampus kita tercinta ini banyak fasilitas, baik di kampus 2 yang udah bisa dibilang terbengkalai dan juga di kampus 3 walaupun belum lama didirikan tapi udah ada fasilitas yang rusak. Gimana sih tanggapan Abang terkait fasilitas kita ini gitu? Oke, Lara. Mungkin kalau soal tanggapan mungkin banyak gitu, banyak bercerita tentang hanya hal tentang bagaimana pembangunan yang dilaksanakan, bagaimana sih kapasitas yang ada, sehingga hal tersebut dibangun emang jangka panjang begitu, tidak saja. Bagaimana sih iklim di Sungai Bangi itu, bagaimana cuaca di atas, jika hujan bagaimana, jika badai bagaimana gitu. Namun lain halnya tentang pembangunan mungkin dikaji-kaji ya, beberapa ada data privasi yang didapat, juga ada data yang umum. Bahwasanya pembangunan di Sungai Bangi itu udah lama direncanakan, namun karena keadaan sistem dan keadaan akomodasi serta pihak-pihak yang dari satu pihak lainnya sehingga terkendala begitu. Melihat dari arsip sendiri nih Kak, kemarin tuh mungkin nggak boleh sebut nama kali ya, ada dosen di satu dosen itu kita melaporkan bagaimana sih tindak lanjutan pembangunan UIN itu udah dibawa juga ke beberapa pihak instansi. Namun itu terkendala karena masih banyak pihak-pihak lain yang kayak trouble di sana. Sehingga pada pembangunan perpustakaan itu aja tuh sebenarnya ada dokumen asli, ada dokumen yang emang yang ditafsirkan sehingga hal tersebut menjadi keterlambatan sendiri. Mengkaca dari Kak, pembangunan yang ada oleh masa dahulu. Itu pembangunan di Lambahanna itu ada prediksinya sampai tahun 2075 yang pondasinya cuman dari pasir dan batu. Tapi sampai sekarang tengah hancur-hancur gitu. Karena orang dulu tuh pembangunan memang serius. Tapi pada masa sekarang karena pembangunan, karena biaya lah, karena politik uang, karena permainan politik yang mungkin untuk memberi wewenang atau jabatan, sehingga banyak keresahan bersama yang menjadi akibat oleh generasi-generasi berikutnya. Ya, nah Bang, Abang sebagai gubernur dari Fakultas Syariah, ada nggak sih dari teman-teman mahasiswanya, baik BP21, 22, 23, yang menyampaikan keresahannya gitu terkait dengan apa yang terjadi di UIN gitu kepada gubernurnya gitu? Oke Kak, mungkin tentunya banyak sekali ya Kak. Dari bidang-bidang yang ada, kami juga ada departemen advokasi namanya Kak. Kami buka program dengan Advocare dan juga alim pengaduan dan macamnya. Tadi juga di perpustakaan tuh ruang koneksi dari SMAU ada kegiatan advokasi juga. Yang tadi mungkin teman-teman di sana juga membahas bagaimana sih perkembangan ke depannya, bagaimana sih permasalahan yang ada. Kemarin juga bersama forum-forum antar gubernur se-UIN melalui rapat koordinasi melalui Mendagri dari DMAU, itu kami membahas juga bagaimana sih permasalahan UKT, dengan masalah pembangunan, uang pembangunan ini kemana jalannya, BLU itu bagaimana, SBSN itu bagaimana, sehingga adanya ruang-ruang sekat-sekat kamar yang harus teman-teman mahasiswa ketahui juga, dan agar nggak salah tuntut atau salah juga aduannya, sehingga hal ini juga harus kita kawal,
kita boleh saja solid dalam gerakan, namun kita harus juga terukur dalam tindakan, sehingga hal tersebut tepat sasaran pada yang kita lakukan, begitu. Iya, kita menyinggung masalah UKT ya Bang. Iya. Belum beberapa lama dan masih hot juga nih informasinya sampai sekarang, kenaikan UKT yang cukup signifikan gitu. Juga banyak nih mahasiswa baru yang mengundurkan diri dan tidak jadi untuk melanjutkan kuliah, dan juga melihat fasilitasnya cuma segini, sedangkan ya UKT-nya bisa kita lihat emang nominalnya tinggi. Itu gimana sih tanggapan Abang terkait kenaikan UKT gitu? Oke Lara, mungkin tentang UKT itu mungkin kita bisa beri dua pandangan, yang pandangan positif dan pandangan negatif. Mungkin dari pandangan positifnya dulu, teman-teman tuh ada namanya ketika mengisi pendaftaran di UIN, kita tuh ada link yang disediakan. Teman-teman mengisi pendapat orang tua bagaimana, gaji UMR bagaimana, rumahnya bagaimana, serta hal tersebut apakah tepat sasaran, apakah ada edukasi sebelumnya, apakah juga sebelumnya itu ada sosialisasi, yang itu dipertanyakan. Contoh seperti petani dan buruh tani itu beda loh Kak. Jadi ke petani itu dia tuh cakupan orang membeli kebun yang luas atau sawah yang luas. Buruh tani orang bekerja pada kebun itu. Sehingga ada salah penginputan data sehingga UKT-nya tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika sebelum mahasiswa itu masuk UIN telah melaksanakan sosialisasi ke beberapa daerah, telah menjelaskan sistemnya bagaimana, UKT berapa, tingkatannya berapa begitu. Sehingga hal tersebut menjadi pedoman sendiri bagi mahasiswa. Ini mau daftar ke kampus A, jadi ketentuannya gini, caranya gini gitu, tingkat UKT-nya bagaimana. Terus selanjutnya mengenai tanggapan tentang bangunan-bangunan UIN dari UKT sendiri, itu tuh ada beberapa mahasiswa yang mengundurkan diri. Itu tuh dua persepsinya Kak, antara dia emang coba-coba saja atau UKT sendiri. Jika dia masuk UIN gitu pasti tahu resikonya gitu. Ya jika masuk UNAN pasti dia juga menyiapkan uangnya begitu. Jadi kembalikan yang pertama kepada positifnya tadi, kembalikan pada mahasiswa sendiri. Dan kalau yang negatifnya, tentu adanya kenapa rektor menetapkan UKT segini gitu. Kenapa aturannya nggak bisa diminimalisirkan gitu. Sehingga di dalam peraturan Kementerian Agama yang dicabut juga kemarin, ada juga yang ditetapkan bahwasanya ada tingkat UKT 1, 2, dan 3 ketentuannya. Rektor bisa saja menolak itu, rektor juga bisa melakukan pemberdayaan sehingga mahasiswa tersebut bisa menempuh jalan yang baik begitu. Apakah rektor melaksanakan itu saja, apakah melakukan audiensi mahasiswa atau melakukan penyesuaian yang ada. Nah, di dalam hal ini kita juga itu ada namanya beranjak dari yang di Hotomikir kemarin tuh ada acara moderasi beragama. Jika masalah sederhananya tuh kenapa UKT mahal? Karena banyak dibangun di UIN gitu. Sederhananya sih begitu, tapi ada kajian yang mendalam serta hal yang melatar belakangi sehingga UKT itu kenapa naik, kenapa proses penyaluran UKT itu. Itu harus kita kaji dari awal. Kita kaji bagaimana by datanya sehingga hal tersebut bisa kita konsolidasikan. Dalam urutan sistematisnya itu kita tuh lakukan dulu koordinasi, konsolidasi, audiensi, baru aksi. Tidak langsung ada fakta sih kita aksi gitu. Aksi langsung. Kita nggak tahu nih alasannya kenapa UKT ini dinaikin. Pasti ada penyebab dan alasan kenapa UKT ini sendiri dinaikin gitu ya Bang. Nah terus Bang, udah ada nih tanggapan-tanggapan keluh kesah dari mahasiswa terkait bangunan, terkait UKT. Nah ada nggak sih hal baru yang ingin dilakukan oleh Abang sebagai gubernur syariah untuk menindaklanjuti kegiatan atau permasalahan yang sedang terjadi tersebut, Bang? Oke, sebelumnya tanya dulu ya, permasalahan yang bagian kamar-kamar yang mana gitu. Sebenarnya banyak gitu kan. Apakah bagian mahasiswa? Kita boleh dari permasalahan mahasiswa, aksi dari gubernurnya sendiri gimana gitu terkait keresahannya gitu, Bang. Oke. Sebelumnya beranjak ya mungkin dari plot twistnya mungkin di Dema sendiri, baik itu di Dema Fakultas Syariah maupun Dema lain tentu memiliki latar belakang berbeda, memiliki lokalitas yang berbeda, budaya yang berbeda begitu. Alhamdulillah waktu sejak Desember kemarin setelah sidang Dema, kami bersama tim lainnya tentu punya tekad juga bagaimana perkembangan kedepannya oleh Dema ini, bagaimana citra Fakultas ini. Jadi kami membentuk kabinet Adipana Adhikar begitu. Jadi kabinet ini bertujuan mengembalikan nama baik Ormawa, mengembalikan nama baik kepercayaan dari fakultas. Bukan berarti sebelumnya nggak baik, bukan. Berarti kita lebih baikkan begitu. Mencari hal yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi mahasiswa tuh percaya bahwasanya Dema ini ada, Dema ini makin maju begitu. Dari awal dibentuk tentu memiliki fokusnya masing-masing. Apa sih proyek besarnya, apa fokusnya gitu. Jadi fokus saya sendiri sebagai ketua Dewan Eksekutif bersama rekan-rekan kabinet berfokus untuk melakukan pembaruan program, melakukan program inovasi yang ada, melakukan kepercayaan kembali dari pihak kampus, pihak dosen universitas,
sehingga jauh hubungan antara dosen atau lembaga TU dengan mahasiswa itu dekat gitu. Iya. Sehingga adapun acara, adapun kegiatan, dana itu turun, ruangan itu bisa dipakai, sehingga kegiatan-kegiatan bisa berjalan lancar. Karena pada masa sebelumnya, mahasiswa kepercayaan ke mahasiswa kepada Ormawa ini mungkin cukup gimana ya, ada yang bikin acara sepi yang datang, minim peminat juga gitu. Ada yang pakai acara ini susah kali pakai gedung, ada perizinan juga susah pakai, sehingga dalam berikutnya pemakaian tempat acara, sehingga hal tersebut tidak terlaksana dengan lancar. Akhirnya Ormawa ini kemana? Mati, diam, beku gitu. Alhamdulillah sejak 9 Maret awal dilantik, kami itu menentukan gebrakan baru, itu bikin festival Bataga Ale. Dari sebelumnya tuh kami undang pemateri yang luar biasa dari Bapak Wakil Gubernur sendiri, Ketua DPRD Kota Padang, Kota Preman, Dinas Sosial, sehingga mahasiswa tuh memiliki semangat baru bisanya gitu, bahwasanya ini acara besar, ini gitu, dia mata hadir. Sehingga itu tuh di luar persepsi itu kita bangun kepercayaan dekan, wakil dekan dan lainnya, bahwasanya kita sebagai Ormawa itu mandiri gitu. Kami pun kemarin nggak ada minta spesial pun dana dari kita, sponsor dari luar gitu. Festival itu kemarin memakan biaya 8 juta. Dan itu dipersiapkan tuh dari Januari itu, Kak. Dari Januari sampai event dilaksanakan. Namun orang nggak tahu kalau itu dipersiapkan. Soalnya saya sendiri itu tuh pergi keluar daerah, itu ke Ambon. Jadi sebelum berangkat dananya udah ada 2 juta, pemateri DACC, gedung DACC, tinggal teman-teman kabinet yang baru itu melaksanakan. Sehingga di awal dekan tuh sangat apresiasi awalnya gitu. Wah, ini baru dilantik, udah ada bajunya, udah ada acaranya sendiri. Apalagi kan dekan kita itu kan orang luar Sumbar gitu kan. Margati dia bawa di acara adat yang diarak pakai tambu tasa, makan majamba, sehingga itu menjadi kayak citra baru, semangat baru gitu. Sampai-sampai siap acara, oh itu tendanya kamu dapat di mana tuh? Oh pinjam pakai sini, ini karpetnya. Ya udah beli, besok beli gitu ya. Semudah itu gitu. Berarti dengan semudah itu ya. Berarti juga untuk menarik lagi perhatian dari pihak akademik juga, dari fakultas juga. Nah Bang, karena kita udah bahas nih permasalahan-permasalahan yang ada, solusi penyebabnya, dan untuk pertanyaan terakhir nih buat Abang Rifki, gimana sih harapan Abang buat universitas dan juga untuk Fakultas Syariah yang selaku Abang sebagai gubernurnya di sana gitu? Oke. Harapannya tentunya apa yang telah kita bangun dari bulan Maret, April, Mei, sekarang Juni ya, awal Juni. 3 bulan ini alhamdulillah kita telah mengembalikan kepercayaan dekan serta orang-orang fakultas serta yang lainnya kepada kita sebagai mahasiswa, bahwasanya kita bertanggung jawab bikin acara, bisa mandiri, serta alhamdulillah sekarang segala perizinan itu mudah dan biaya juga beberapa yang cair. Sehingga kemarin waktu ke Malaysia itu juga ada dana bantuan dari pihak, walaupun itu enggak dari fakultas, itu ada dana pribadi dari dosen itu ngasih gitu. Langsung dari dosennya. Sehingga kayak kepercayaan itu terbangun. Harapannya ke depan itu dijaga, bahwasanya kita tuh sama dosen tidak hubungan dosen tapi keluarga gitu. Ibu dan anak, kakak dan abang dalam organisasi kekeluargaan, sehingga di dalam organisasi atau suatu kegiatan itu tidak perlu kayak manggil-manggil gitu, kayak ini acara jam sekian di sini atau ke sini, jadi datang aja gitu. Kemarin kami begitu, kemarin juga waktu ke presiden nggak sangka sebanyak itu yang pergi gitu. Yang pergi kemarin tuh sekitar 24 orangan. Awalnya kayak 5 orang lah, 8 orang cukup, ternyata ngelis semuanya. Itu kekeluargaan tuh dibangun, sehingga Ormawa dari itu tuh kedepannya itu tidak berdasarkan panggilan senior, tapi panggilan hati dari hati sendiri begitu. Jaga kekompakan kedepannya, jaga kepercayaan dari pihak fakultas, bangun proyek-proyek atau program yang karya bersama begitu. Boleh kritis, boleh ini gitu, boleh nggak apa-apa. Tapi kita memilih fokusnya masing-masing, fokus kita kemana gitu, tujuannya apa, sehingga generasi berikutnya atau kaum berikutnya itu dapat menghasilkan nikmat dari kita begitu. Nah, terima kasih nih Bang Rifki udah menemenin kami dari DKTV dalam program Kama. Semoga kita bisa berjumpa lagi di program-program DKTV ke depannya. Oke, Rara. Kasih juga ya telah mengundang. Iya, sama-sama Abang. Nah, pemirsa DKTV, sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita seputar Kama Kata Mahasiswa, tentunya di YouTube DKTV. Saya Lara Putri Mariam dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.